Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kapan orang disebut dewasa? Karya Pendeta Emeritus Andar Ismail. Kapan seorang mulai dewasa? Jawabnya, macam-macam. Kalau ia berumur 17 tahun ke atas. Kalau sudah punya KTP. Kalau sudah dapat mencari nafkah sendiri. Kalau sudah menikah. Atau sudah dapat mandiri. Jawaban mana yang paling tepat? Tidak ada satupun dari jawaban itu yang menggambarkan keadaan dewasa. Tidak ada ukuran tunggal atau menentukan kedewasaan. Kedewasaan bukan hanya menyangkut umur atau status tertentu, melainkan juga banyak bidang lain seperti perasaan, sikap, pandangan, orientasi, perilaku, atau lainnya. Dewasa dalam umur belum merupakan jaminan bahwa kita pun dewasa dalam bidang lainnya. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kedewasaan? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri itu akan tampak lebih jelas kalau dibandingkan dengan pola pikir dan perilaku anak kecil di bawah usia 5 tahun. Pertama, kedewasaan berarti mampu mengenali dan menerima diri sendiri. Anak kecil seringkali ingin melakukan hal-hal yang sebetulnya berbahaya baginya. Ia tidak bisa, namun ia sok bisa. Ia mengoverestimate dirinya, atau sebaliknya. Seringkali ia tidak melakukan apa yang sebenarnya dapat dilakukannya. Ia mengunderestimate dirinya. Orang dewasa dapat membuat perhitungan tentang kesanggupan dan ketidaksanggupannya. Kedewasaan berarti tahu di bidang apa ia lemah, tanpa merasa minder akan kelemahannya, dan juga tahu di bidang apa ia kuat, tanpa merasa sombong, namun bangga dan mengembangkan kekuatannya itu. Kedua, kedewasaan berarti mampu menerima keberadaan orang lain. Kalau anak kecil bermain dengan anak lain, sebenarnya ia tidak main bersama. Ia bermain sendiri. Ia memakai peraturan sendiri. Pikirannya mengarah pada diri sendiri. Ia tidak peduli pada kehadiran anak lain. Ia baru bereaksi ketika ia merasa terancam oleh kehadiran anak lain. Ia merasa jengkel melihat temannya memegang permainan, atau melihat temannya lebih cakap dari dirinya. Ia merasa jengkel jika temannya menjadi pusat perhatian. Temannya dianggap sebagai ancaman atau saingan. Namun, orang yang berjiwa dewasa dapat menerima keberadaan orang lain yang lebih unggul. Bahkan bisa mengagumi keunggulan orang lain. Dalam masyarakat yang berjiwa dewasa, orang yang unggul dihargai dan dimanfaatkan sebagai narasumber. Sebaliknya, dalam masyarakat yang berjiwa kurang dewasa, ia malah dibenci dan disingkirkan. Ketiga, kedewasaan berarti mampu mengarahkan hidup kepada orang lain. Anak kecil hanya bisa mengarahkan perhatian pada diri sendiri. Ia minta diperhatikan, tetapi tidak dapat memberi perhatian kepada orang lain. Ia tidak dapat menempatkan diri pada perasaan orang lain dan mempedulikan kepentingan orang lain. Ia bisa menerima namun tidak bisa memberi. Padahal kedewasaan berciri kebalikannya. Perhatian, kepedulian, dan cinta berjalan timbal balik atau dua arah. Keempat, kedewasaan berarti mampu berpikir dan bertindak mandiri. Anak kecil perlu disuruh dan dilarang.
ia perlu dimandori. Padahal orang yang berpikir dewasa dapat menyuruh dan melarang diri sendiri, tahu tugas dan tanggung jawab, serta mampu membedakan mana yang benar dan tidak benar. Itu beberapa hari sekian banyak ciri kedewasaan. Dapatkah kita mencapai semua ciri itu? Tidak. Tidak ada orang yang dapat berkata, "Hari ini saya menjadi dewasa dan mempunyai kualitas kedewasaan." Kedewasaan bukanlah suatu keadaan, melainkan proses pertumbuhan menuju kualitas-kualitas pikiran dan perilaku. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih bertumbuh dalam ciri-ciri kedewasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang mendewasa, yaitu orang yang sedang bertumbuh kualitas kedewasaannya. Grown up people adalah growing up people. Maturity adalah proses maturing. Proses pertumbuhan seperti itu pula yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, mengarahkan diri kepada orang yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud Paulus dengan bukan seolah-olah atau telah memperoleh? Dari ayat 10 tampak bahwa Paulus di sini ingin mengakui bahwa ia belum memperoleh pengenalan akan Kristus. Kata sempurna di ayat 12 adalah terjemahan dari telegion, yang berarti mencapai telos, yaitu mencapai tujuan. Jadi, Paulus mengakui bahwa ia belum mencapai tujuan, yaitu pengenalan akan Kristus sebagai kedewasaan iman. Namun, Paulus melakukan upaya untuk berada dalam proses menuju tujuan itu. Ia berkata, "Aku mengejarnya dan aku berlari-lari." Lalu, apa hasil upaya pencapaian tujuan itu? Paulus menyebutkan panggilan surgawi. Kedewasaan iman adalah proses yang masing berlangsung mengarah kepada keadaan atas atau tahap lebih tinggi. Surat Efesus 4 menggambarkan keadaan itu dengan kata-kata kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Menjadi dewasa adalah menjadi proses, yaitu proses mendewasakan yang perlu berlangsung terus tiada henti. Pada suatu hari, Kung Fu Tse, budayawan Cina yang mengajar 500 tahun sebelum masa Yesus, ditanya oleh para muridnya, pada umur berapa orang disebut dewasa? Orang yang dewasa itu orang yang macam apa? Pada waktu itu, Kung Fu Tse dengan para murid sedang duduk di tepi sungai. Mendengar pertanyaan itu, Kung Fu Tse terdiam dan menunduk. Lalu di tengah kesunyian gemercik air, ia menjawab sambil termenung, memandangi gelombang-gelombang aliran air. Orang yang dewasa adalah orang yang seperti sungai ini, yang mengalir terus-menerus siang dan malam, tiada henti. Amin.